Saiful Rahman mengaku mengalami teror usai viral video dirinya yang menyebut ada capres menamparkan dan mencekik wakil menteri, Wamen. Saiful Rahman menyebut teror tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau anonim lewat pesan via nomor WhatsApp miliknya. Teror via WA saja, ancaman anonim saja, katanya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Dia mengungkapkan ancaman teror dari pelaku berupa meminta untuk menghapus video tersebut. Selain itu, sambungnya, pelaku juga menyinggung keselamatan istri dan anaknya. Namun, Saiful Rahman mengaku tidak ambil pusing terkait teror tersebut. Tapi ya biar saja, saya yakin era Jokowi ini tidak sama seperti era Soeharto, ujarnya. Kendati demikian, dia menegaskan baru akan melaporkan pelaku ke kepolisian jika teror yang dilakukan sudah membahayakan dirinya dan keluarga. Kalau belum membahayakan dirinya dan keluarga, nggak saya laporkan, jelas Saiful Rahman. Bahkan, Saiful Rahman tidak akan menghapus video tersebut meski memperoleh teror agar dihapus. Menurutnya, hal tersebut merupakan fakta sejarah. Saya nggak akan hapus karena itu fakta sejarah. Mungkin presiden kemarin bilang, setahu saya tidak ada. Tapi besok atau lusa, bisa berbeda, tukasnya. Diketahui, nama Saiful Rahman tengah menjadi perbincangan publik usai video dirinya mengatakan adanya capres yang mencekik dan menamparkan Wamen. Video tersebut diunggah di kanal YouTube Sewot TV dengan judul Saiful Rahman, ada capres nampar Wamen di ruang rapat pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Lantas, pernyataan Saiful Rahman itu dikutip oleh salah satu media online yang menyebut bahwa sosok capres yang menamparkan dan mencekik Wamen adalah Menteri Pertahanan, Menhan, sekaligus Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto. Sementara, Wamen yang menjadi korban adalah Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi. Adapun artikel tersebut berjudul, "Ini sebab Prabowo cekik dan tampar Wamen di rapat kabinet." Artikel tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, peristiwa tersebut pun telah diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kementerian Pertanian, Kementan, dan Gerindra. Ketiga pihak ini kompak membantah adanya peristiwa tersebut. Artinya, kita meragukan apa yang disampaikan. Kesimpulan kita itu adalah kebohongan. Makanya kita melakukan tindakan hukum. Kita sebagai publik, masyarakat, mau benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya. Bukan katanya-katanya. Ketika disampaikan ke publik, berarti sudah menjadi publik. Nah, kami coba ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Saiful Rahman itu salah. Sampai dia benar-benar membuktikan siapa informan yang di istana yang memberi informasi ke dia. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Noel. Yang pertama soal tuntutan dari relawan Prabowo ini kepada Saiful Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu liar ini, apakah cukup dengan kemudian memohon maaf lalu menghapus konten akan dianggap masalahnya selesai? Atau seperti apa, Bang Noel? Kita minta dia di penjara. Kita minta dia di penjara. Sekali lagi, tidak ada pintu maaf untuk orang yang menyebarkan kebencian dan hoax di Republik ini. Tuntutan kami harus penjara orang ini. Nggak ada mediasi. Tidak ada mediasi, harus dipenjara, tapi sikap berbeda kemudian ditunjukkan oleh relawan Prabowo yang memaafkan pemilik kanal YouTube kanal Anak Bangsa ini, Bang Noel. Mas Rudi Eskamri langsung meminta maaf kita. Dia menyampaikan saya salah, lantas dia take down. Salah satu di antaranya ada perintah dari Partai Gerindra atau Pak Prabowo? Nggak ada kaitannya dengan Gerindra dengan Pak Prabowo. Ini jelas perintahnya perintah konstitusi. Saya rasa kita harus ikut aturan konstitusi yang berlaku di Republik ini. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang melakukan keonaran depan umum itu wajib dilaporkan. Dan kita kan bukan seperti Orde Baru. Beda pandangan, pukul-pukulan, culik-culikan. Ini kan ada instrumen hukum ya, kita laporkan lah. Baik, Bang Noel. Abang, kebetulan kemarin saya juga sempat berbincang atau melakukan wawancara begitu ya dengan Saiful Rahman. Ini salah satu yang kemudian dilaporkan oleh Bang Noel ke Barreskrim Polri. Ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Saiful Rahman saat ini. Saya akan menyampaikan pada Abang dan kemudian bisa dikomentari Bang Noel. Di antaranya ini ketika saya konfirmasi, Bang Alif atau Saiful Rahman ini sendiri mengatakan bahwa sudah bertanya pada beberapa orang di kementerian, kemudian ada sosok informan yang kemudian aktif di kementerian yang menyampaikan informasi soal isu liar atau hoax capres menampar Wamen ini. Reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia, pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Saiful Rahman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN,
atas Badan Intelijen Kepolisian dan seluruh badan intelijen. Artinya setiap apapun yang terkait dengan istana itu kan harus steril, nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana, itu kan udah kurang ajar. Kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta kepala BIN untuk segera dicopot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Bukan mengusut Alifur tuntas lagi, Rahman. mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan, karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. Saya melihat betul bagaimana kemarahan Bang Noel sebagai relawan Prabowo begitu ya, kemudian melihat isu liar yang kemudian dikembangkan di tengah kondisi politik atau dinamika politik di tanah air. Bang Noel sendiri melihat ini, apakah kemudian juga melihat bahwa isu yang dikembangkan ini adalah serangan politik jahat yang ditujukan pada Prabowo Subianto, Bang? Iya, ini kan jelas suatu bukti. Ini kan serangan-serangan yang sebetulnya merugikan Pak Prabowo lah. Di sisi lain kan Pak Prabowo bicara tentang persatuan, bicara tentang rekonsiliasi. Di sisi lain ini ada pendukung Mas Ganjar yang bicara tentang perpecahan, yang nyerang-nyerang. Bahkan dia sepertinya tidak lagi menghargai perintahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan berkali-kali perintahin jangan pendukungnya nyerang-nyerang Mas Prabowo, Mas Anies. Tapi faktanya kan tidak. Dia melakukan serangan-serangan yang sebetulnya ini malah merusak citra Mas Ganjar dan citra PDIP itu sendiri. Oke, justru merugikan juga ya bagi Ganjar Pranowo kalau menurut Mas Noel. Ini ada juga laporan yang kemudian sudah dibuat oleh relawan Prabowo. Kemudian kemarin saya juga konfirmasi pada Alifur Rahman yang mengatakan, ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab apabila dilaporkan. Tapi ini ada satu hal yang disampaikan, orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang tidak tahu saya. Statementnya seperti itu, Bang Noel. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih, Alifur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari gimana? Ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana. Dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini. Pada beberapa pihak kemudian sudah dilakukan ke Bareskrim Polri. Total ada berapa Bang yang dilaporkan? Untuk sementara 3. 3 orang ini siapa saja Bang? Pertama Alifur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada Rudy Eskamri. Tapi Rudy Eskamri kemungkinan kita akan cabut laporannya karena beliau sudah minta maaf. Ada satu yang kemudian akan dicabut karena sudah meminta maaf. Bang, ini informasi yang saya terima. Kemudian Bareskrim Polri menolak laporan relawan, tapi kemudian untuk diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini penjelasannya seperti apa, Bang Noel? Ya, kemarin kan alot sekali ya sampai 11:30 gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini kenapa penyidik menolak laporan kita. Lantas dipindahkan menjadi pengaduan masyarakat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas secara substansi laporan kita diterima.
kan jadi pengaduan lah, entah apalah istilahnya di polisi. Mhm. Penting diterima lah laporan kita. Oke, yang penting diterima meskipun dalam bentuk pengaduan Pengaduan. masyarakat seperti itu ya, Bang Noel. Jadi kalau seandainya laporan ini tidak diterima benar-benar, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuat hoax sebanyak-banyaknya. Karena sebebas-bebasnya sekarang buat hoax. Karena tidak ada tindakan hukum. Mhm. Tidak ada tindakan hukum, artinya apabila polisi kemudian tidak menerima laporan ini juga pasti akan membuat kegaduhan juga, begitu ya, Bang Noel Dan ya, pertama di begini, masyarakat. pertama penyidiknya tidak mengikuti perintah Kapolri. Kedua, dia tidak lagi mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait berita hoax itu. Kiranya benar-benar itu terjadi, masa Presiden kita nggak dipercaya nih, si apa nih, Alifur Rahman ini siapa, ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan Presiden, kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini Ya. berbeda, Bang Noel. Kalau dari Gimana? ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Karena kita marah betul. Jangan gara-gara hanya persoalan orang ini merasa di backing oleh pejabat partai, kemudian institusi hukum kita sepertinya tidak berdaya dibuat mereka. Itu kami nggak punya toleransi untuk hal itu. Baik. Bisa Bang saja Noel, kami laporkan ke Propam itu penyidiknya. Oke, tapi sekarang artinya sudah diterima ya Bang ya, dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ya, sementara diterima. Dan bagus kok, penyidiknya bagus-bagus. Baik, Bang Noel, ini dari informasi juga relawan Prabowo kabarnya akan melaporkan Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto. Betul Kita seperti itu, laporin Bang juga. Noel? Kenapa? Betul seperti itu? Betul sekali. Atas alasan apa kemudian Bang Hasto Kristianto ini akan dilaporkan oleh relawan Prabowo, Bang Noel? Karena dia sepertinya melegitimasi narasi hoax itu. Di sisi lain kita pernah dilihat dia nangis-nangis, lantas kayak gimana lah. Waktu ketika kasus siapa gitu ya, menteri apa nih yang Menpan difitnah, dia nangis-nangis kan, itu ada narasi kotor bla 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 hoax. Loh, sekarang kok dia nggak nangis-nangis nih? Saya mau minta Pak Hasto untuk nangis-nangis. Jangan-jangan nanti nangis-nangis pas mau dipenjara kali orang ini. Ini jangan-jangan sekjen pertama yang masuk penjara gara-gara menyebarkan hoax. Ikut turut serta lah ya, menyebarkan hoax. Ketika itu benar-benar terbukti. Dan kami sedang mencari bukti-bukti terkait dengan sekjen Hasto ini. Oke, saat ini masih mencari bukti-bukti untuk kemudian nantinya melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena juga melegitimasi isu hoax yang kemudian beredar begitu. Alifur Rahman mengaku mengalami teror usai viral video dirinya yang menyebut ada capres menamparkan dan mencekik wakil menteri, Wamen. Alifur Rahman menyebut teror tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau anonim lewat pesan via nomor WhatsApp miliknya. Teror via WhatsApp saja, ancaman anonim saja, katanya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Dia mengungkapkan ancaman teror dari pelaku berupa meminta untuk menghapus video tersebut. Selain itu, sambungnya, pelaku juga menyinggung keselamatan istri dan anaknya. Namun, Alifur Rahman mengaku tidak ambil pusing terkait teror tersebut. Tapi ya biar saja, saya yakin era Jokowi ini tidak sama seperti era Soeharto, ujarnya. Kendati demikian,
Dia menegaskan baru akan melaporkan pelaku ke kepolisian jika teror yang dilakukan sudah membahayakan dirinya dan keluarga. Kalau belum membahayakan dirinya dan keluarga, nggak saya laporkan, jelas Alifur Rahman. Bahkan, Alifur Rahman tidak akan menghapus video tersebut meski memperoleh teror agar dihapus. Menurutnya, hal tersebut merupakan fakta sejarah. Saya nggak akan hapus karena itu fakta sejarah. Mungkin presiden kemarin bilang, setahu saya tidak ada. Tapi besok atau lusa, bisa berbeda, tukasnya. Diketahui, nama Alifur Rahman tengah menjadi perbincangan publik usai video dirinya mengatakan adanya capres yang mencekik dan menamparkan wamen. Video tersebut diunggah di kanal YouTube Sewot TV dengan judul Alifur Rahman, ada capres nampar wamen di ruang rapat pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Lantas, pernyataan Alifur Rahman itu dikutip oleh salah satu media online yang menyebut bahwa sosok capres yang menamparkan dan mencekik wamen adalah Menteri Pertahanan, Menhan, sekaligus baca pres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto. Sementara, wamen yang menjadi korban adalah Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi. Adapun artikel tersebut berjudul, "Ini sebab Prabowo cekik dan tampar wamen di rapat kabinet." Artikel tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, peristiwa tersebut pun telah diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kementerian Pertanian, Kementan, dan Gerindra. Ketiga pihak ini kompak membantah adanya peristiwa tersebut. Artinya, kita meragukan apa yang disampaikan. Kesimpulan kita itu adalah kebohongan. Makanya kita melakukan tindakan hukum. Kita sebagai publik, masyarakat, mau benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya. Bukan katanya-katanya. Ketika disampaikan ke publik, berarti sudah menjadi publik. Nah, kami coba ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Alifur Rahman itu salah. Sampai dia benar-benar membuktikan siapa informan yang di istana yang memberi informasi ke dia. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Noel. Yang pertama soal tuntutan dari relawan Prabowo ini kepada Alifur Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu liar ini, apakah cukup dengan kemudian memohon maaf lalu menghapus konten akan dianggap masalahnya selesai? Atau seperti apa, Bang Noel? Kita minta dia di penjara. Kita minta dia di penjara. Sekali lagi, tidak ada pintu maaf untuk orang yang menyebarkan kebencian dan hoax di Republik ini. Tuntutan kami harus penjara orang ini. Nggak ada mediasi. Tidak ada mediasi, harus dipenjara, tapi sikap berbeda kemudian ditunjukkan oleh relawan Prabowo yang memaafkan pemilik kanal YouTube kanal Anak Bangsa ini, Bang Noel. Mas Rudi Eskamri langsung meminta maaf kita. Dia menyampaikan saya salah, lantas dia take down. Salah satu diantaranya ada perintah dari Partai Gerindra atau Pak Prabowo? Nggak ada kaitannya dengan Gerindra dengan Pak Prabowo. Ini jelas perintahnya perintah konstitusi. Saya rasa kita harus ikut aturan konstitusi yang berlaku di Republik ini. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang melakukan keonaran depan umum itu wajib dilaporkan. Dan kita kan bukan seperti Orde Baru. Beda pandangan, pukul-pukulan, culik-culikan. Ini kan ada instrumen hukum ya, kita laporkan lah. Baik, Bang Noel. Abang, kebetulan kemarin saya juga sempat berbincang atau melakukan wawancara begitu ya dengan Alifur Rahman. Ini salah satu yang kemudian dilaporkan oleh Bang Noel ke Barreskrim Polri. Ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Alifur Rahman saat ini. Saya akan menyampaikan pada Abang dan kemudian bisa dikomentari, Bang Noel. Di antaranya ini ketika saya konfirmasi, Bang Alif atau Alifur Rahman ini sendiri mengatakan bahwa sudah bertanya pada beberapa orang di kementerian, kemudian ada sosok informan yang kemudian aktif di kementerian yang menyampaikan informasi soal isu liar atau hoax capres menampar wamen ini. Reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia, pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Alifur Rahman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN, atas Badan Intelijen Kepolisian, dan seluruh Badan Intelijen. Artinya, setiap apapun yang terkait dengan istana, itu kan harus steril. Nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah, ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana. Itu kan udah kurang ajar. Kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta Kepala BIN untuk segera copot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Bukan Alifur Rahman. mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara
Pak Budi Gunawan karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. Hmm. Saya melihat betul bagaimana kemarahan Bang Noel sebagai relawan Prabowo begitu ya, kemudian melihat isu liar yang kemudian dikembangkan di tengah kondisi politik atau dinamika politik di tanah air. Bang Noel sendiri melihat ini, apakah kemudian juga melihat bahwa isu yang dikembangkan ini adalah serangan politik jahat yang ditujukan pada Prabowo Subianto, Bang? Iya, ini kan jelas suatu bukti. Ini kan serangan-serangan yang sebetulnya merugikan Pak Prabowo lah. Di sisi lain kan Pak Prabowo bicara tentang persatuan, bicara tentang rekonsiliasi. Di sisi lain ini ada pendukung Mas Ganjar yang bicara tentang perpecahan, yang nyerang-nyerang. Bahkan dia sepertinya tidak lagi menghargai perintahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan berkali-kali perintahin jangan pendukungnya nyerang-nyerang Mas Prabowo, Mas Anies. Tapi faktanya kan tidak. Dia melakukan serangan-serangan yang sebetulnya ini malah merusak citra Mas Ganjar dan citra PDIP itu sendiri. Oke, justru merugikan juga ya bagi Ganjar Pranowo kalau menurut Mas Noel. Ini ada juga laporan yang kemudian sudah dibuat oleh relawan Prabowo. Kemudian kemarin saya juga konfirmasi pada Alifur Rahman yang mengatakan, ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab apabila dilaporkan. Tapi ini ada satu hal yang disampaikan, orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang tidak tahu saya. Statementnya seperti itu, Bang Noel. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih, Alifur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari gimana? Ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana. Dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini. Pada beberapa pihak kemudian sudah dilakukan ke Bareskrim Polri. Total ada berapa, Bang, yang dilaporkan? Untuk sementara 3. 3 orang ini siapa saja, Bang? Pertama Alifur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada Rudy Eskamri. Tapi Rudy Eskamri kemungkinan kita akan cabut laporannya karena beliau sudah minta maaf. Ada satu yang kemudian akan dicabut karena sudah meminta maaf. Bang, ini informasi yang saya terima, kemudian Bareskrim Polri menolak laporan relawan, tapi kemudian untuk diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini penjelasannya seperti apa, Bang Noel? Ya, kemarin kan alot sekali ya sampai 11:30 gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini kenapa penyidik menolak laporan kita, lantas dipindahkan menjadi pengaduan masyarakat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas secara substansi laporan kita diterima. Kan jadi pengaduan lah, entah apalah istilahnya di polisi. Penting diterima lah laporan kita. Oke, yang penting diterima meskipun dalam bentuk pengaduan masyarakat seperti itu ya, Bang Noel. Jadi kalau seandainya laporan ini tidak diterima benar-benar, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuat hoax sebanyak-banyaknya. Karena sebebas-bebasnya sekarang buat hoax. Karena tidak ada tindakan hukum. Tidak ada tindakan hukum, artinya apabila polisi kemudian tidak menerima laporan ini juga pasti akan membuat kegaduhan juga, begitu ya, Bang Noel ya? Pertama begini, masyarakat. Pertama penyidiknya tidak mengikuti perintah Kapolri.
Kedua, dia tidak lagi mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait berita hoax itu. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa Presiden kita nggak dipercaya nih, si apa nih, Rafikur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan Presiden. Kan kurang ajar orang ini. Hmm. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini Iya. berbeda, Bang Noel. Kalau dari Gimana? ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Karena kita marah betul. Jangan gara-gara hanya persoalan orang ini merasa di backing oleh pejabat partai, kemudian institusi hukum kita sepertinya tidak berdaya dibuat mereka. Itu kami nggak punya toleransi untuk hal itu. Baik. Bisa saja kami laporkan ke Propam itu penyidiknya. Oke, tapi sekarang artinya sudah diterima ya Bang ya, dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ya, sementara diterima. Dan bagus kok, penyidiknya bagus-bagus. Baik, Bang Noel, ini dari informasi juga relawan Prabowo kabarnya akan melaporkan Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto. Ya, betul seperti itu, Bang juga. Kenapa? Betul seperti itu? Betul sekali. Atas alasan apa kemudian Bang Hasto Kristianto ini akan dilaporkan oleh relawan Prabowo, Bang Noel? Karena dia sepertinya melegitimasi narasi hoax itu. Di sisi lain kita pernah dilihat dia nangis-nangis, lantas kayak gimana lah. Waktu ketika kasus siapa gitu ya, menteri apa nih yang Menpan difitnah, dia nangis-nangis kan, wah. Itu ada narasi kotor, bla bla bla, hoax. Loh, sekarang kok dia nggak nangis-nangis nih? Saya mau minta Pak Hasto untuk nangis-nangis. Jangan-jangan nanti nangis-nangis pas mau dipenjara kali orang ini. Ini jangan-jangan sekjen pertama yang masuk penjara gara-gara menyebarkan hoax. Ikut turut serta lah ya, menyebarkan hoax. Ketika itu benar-benar terbukti. Dan kami sedang mencari bukti-bukti terkait dengan sekjen Hasto ini. Oke, saat ini masih mencari bukti-bukti untuk kemudian nantinya melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena juga melegitimasi isu hoax yang kemudian beredar begitu. Alifur Rahman mengaku mengalami teror usai viral video dirinya yang menyebut ada capres menamparkan dan mencekik wakil menteri, Wamen. Alifur Rahman menyebut teror tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau anonim lewat pesan via nomor WhatsApp miliknya. Teror via WhatsApp saja, ancaman anonim saja, katanya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Dia mengungkapkan ancaman teror dari pelaku berupa meminta untuk menghapus video tersebut. Selain itu, sambungnya, pelaku juga menyinggung keselamatan istri dan anaknya. Namun, Alifur Rahman mengaku tidak ambil pusing terkait teror tersebut. Tapi ya biar saja, saya yakin era Jokowi ini tidak sama seperti era Soeharto, ujarnya. Kendati demikian, dia menegaskan baru akan melaporkan pelaku ke kepolisian jika teror yang dilakukan sudah membahayakan dirinya dan keluarga. Kalau belum membahayakan dirinya dan keluarga, nggak saya laporkan, jelas Alifur Rahman. Bahkan, Alifur Rahman tidak akan menghapus video tersebut meski memperoleh teror agar dihapus. Menurutnya, hal tersebut merupakan fakta sejarah. Saya nggak akan hapus karena itu fakta sejarah. Mungkin presiden kemarin bilang, setahu saya tidak ada. Tapi besok atau lusa, bisa berbeda, tukasnya. Diketahui, nama Alifur Rahman tengah menjadi perbincangan publik usai video dirinya mengatakan adanya capres yang mencekik dan menamparkan Wamen. Video tersebut diunggah di kanal YouTube Sewot TV dengan judul Alifur Rahman, ada capres nampar Wamen di ruang rapat pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Lantas,
Pernyataan Alifur Rahman itu dikutip oleh salah satu media online yang menyebut bahwa sosok capres yang menamparkan dan mencekik Wamen adalah Menteri Pertahanan, Menhan, sekaligus baca pres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto. Sementara, Wamen yang menjadi korban adalah Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi. Adapun artikel tersebut berjudul, "Ini Sebab Prabowo Cekik dan Tampar Wamen di Rapat Kabinet." Artikel tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, peristiwa tersebut pun telah diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kementerian Pertanian, Kementan, dan Gerindra. Ketiga pihak ini kompak membantah adanya peristiwa tersebut. Artinya, kita meragukan apa yang disampaikan. Kesimpulan kita itu adalah kebohongan. Makanya kita melaporkan, melakukan tindakan hukum. Kita sebagai publik, masyarakat, mau benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya. Bukan katanya-katanya. Ketika disampaikan ke publik, berarti sudah menjadi publik. Nah, kami coba ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Alifur Rahman itu salah. Sampai dia benar-benar membuktikan siapa informan yang di istana yang memberi informasi ke dia. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Noel. Yang pertama soal tuntutan dari relawan Prabowo ini kepada Alifur Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu liar ini, apakah cukup dengan kemudian memohon maaf lalu menghapus konten akan dianggap masalahnya selesai? Atau seperti apa, Bang Noel? Kita minta dia di penjara. Kita minta dia di penjara. Sekali lagi, tidak ada pintu maaf untuk orang yang menyebarkan kebencian dan hoax di Republik ini. Tuntutan kami harus di penjara orang ini. Nggak ada mediasi. Tidak ada mediasi, harus dipenjara, tapi sikap berbeda kemudian ditunjukkan oleh relawan Prabowo yang memaafkan pemilik kanal YouTube kanal Anak Bangsa ini, Bang Noel. Mas Rudi Eskamri langsung meminta maaf kita. Dia menyampaikan saya salah, lantas dia take down. Salah satu diantaranya ada perintah dari Partai Gerindra atau Pak Prabowo? Nggak ada kaitannya dengan Gerindra dengan Pak Prabowo. Ini jelas perintahnya perintah konstitusi. Saya rasa kita harus ikut aturan konstitusi yang berlaku di Republik ini. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang melakukan keonaran depan umum, itu wajib dilaporkan. Dan kita kan bukan seperti Orde Baru. Beda pandangan, pukul-pukulan, culik-culikan. Ini kan ada instrumen hukum, ya kita laporkan lah. Baik, Bang Noel. Abang, kebetulan kemarin saya juga sempat berbincang atau melakukan wawancara begitu ya dengan Alifur Rahman. Ini salah satu yang kemudian dilaporkan oleh Bang Noel ke Barreskrim Polri. Ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Alifur Rahman saat ini. Saya akan menyampaikan pada Abang dan kemudian bisa dikomentari, Bang Noel. Di antaranya ini ketika saya konfirmasi, Bang Alif atau Alifur Rahman ini sendiri mengatakan bahwa sudah bertanya pada beberapa orang di kementerian, kemudian ada sosok informan yang kemudian aktif di kementerian yang menyampaikan informasi soal isu liar atau hoax capres menampar Wamen ini. Reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia, pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Alifur Rahman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN, atas Badan Intelijen Kepolisian, dan seluruh Badan Intelijen. Artinya, setiap apapun yang terkait dengan istana, itu kan harus steril. Nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah, ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana. Itu kan udah kurang ajar. Kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta Kepala BIN untuk segera dicopot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Alifur Rahman. Mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan, karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. Saya melihat betul bagaimana kemarahan Bang Noel sebagai relawan Prabowo begitu ya, kemudian melihat isu liar yang kemudian dikembangkan di tengah kondisi politik atau dinamika politik di tanah air. Bang Noel sendiri melihat ini, apakah kemudian juga melihat bahwa isu yang dikembangkan ini adalah serangan politik jahat yang ditujukan pada Prabowo Subianto, Bang? Iya, ini kan jelas suatu bukti. Ini kan serangan-serangan yang sebetulnya merugikan Pak Prabowo lah. Di sisi lain kan Pak Prabowo bicara tentang persatuan,
bicara tentang rekonsiliasi. Di sisi lain ini ada pendukung Mas Ganjar yang bicara tentang perpecahan, yang nyerang-nyerang. Bahkan dia sepertinya tidak lagi menghargai perintahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan berkali-kali perintahin jangan pendukungnya nyerang-nyerang Mas Prabowo, Mas Anies. Tapi faktanya kan tidak. Dia melakukan serangan-serangan yang sebetulnya ini malah merusak citra Mas Ganjar dan citra PDIP itu sendiri. Hmm. Oke, justru merugikan juga ya bagi Ganjar Pranowo kalau menurut Mas Noel. Ini ada juga laporan yang kemudian sudah dibuat oleh relawan Prabowo. Kemudian kemarin saya juga konfirmasi pada Alifur Rahman yang mengatakan, ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab apabila dilaporkan. Tapi ini ada satu hal yang disampaikan, orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang tidak tahu saya. Statementnya seperti itu, Bang Noel. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih, Rafikur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari gimana? Ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana. Dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini. Pada beberapa pihak kemudian sudah dilakukan ke Bareskrim Polri. Total ada berapa Bang yang dilaporkan? Untuk sementara 3. 3 orang ini siapa saja Bang? Pertama Alifur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada Rudy S. Kamri. Tapi Rudy S. Kamri kemungkinan kita akan cabut laporannya karena beliau sudah minta maaf. Ada satu yang kemudian akan dicabut karena sudah meminta maaf. Bang, ini informasi yang saya terima. Kemudian Bareskrim Polri menolak laporan relawan, tapi kemudian untuk diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini penjelasannya seperti apa, Bang Noel? Ya, kemarin kan alot sekali ya sampai 11:30 gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini kenapa penyidik menolak laporan kita. Lantas dipindahkan menjadi pengaduan masyarakat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas secara substansi laporan kita diterima. Kan jadi pengaduan lah, entah apalah istilahnya di polisi. Penting diterima lah laporan kita. Oke, yang penting diterima meskipun dalam bentuk pengaduan masyarakat seperti itu ya, Bang Noel. Jadi kalau seandainya laporan ini tidak diterima benar-benar, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuat hoax sebanyak-banyaknya. Karena sebebas-bebasnya sekarang buat hoax. Karena tidak ada tindakan hukum. Tidak ada tindakan hukum, artinya apabila polisi kemudian tidak menerima laporan ini juga pasti akan membuat kegaduhan juga, begitu ya, Bang Noel ya? Pertama begini, masyarakat. Pertama penyidiknya tidak mengikuti perintah Kapolri. Kedua, dia tidak lagi mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait berita hoax itu. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa Presiden kita nggak dipercaya nih, Rafikur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan Presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari gimana?
ini ada yang berbeda begitu yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Karena kita marah betul. Jangan gara-gara hanya persoalan orang ini merasa di backing oleh pejabat partai, kemudian institusi hukum kita sepertinya tidak berdaya dibuat mereka. Itu kami nggak punya toleransi untuk hal itu. Baik. Bisa Bang saja Noel, kami laporkan ke Propam itu penyidiknya. Oke, tapi sekarang artinya sudah diterima ya Bang ya dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ya, sementara diterima. Dan bagus kok, penyidiknya bagus-bagus. Baik, Bang Noel, ini dari informasi juga relawan Prabowo kabarnya akan melaporkan Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Betul Kita seperti itu laporin Bang juga. Noel? Kenapa? Betul seperti itu? Betul sekali. Atas alasan apa kemudian Bang Hasto Kristianto ini akan dilaporkan oleh relawan Prabowo, Bang Noel? Karena dia sepertinya melegitimasi narasi hoax itu. Di sisi lain kita pernah dilihat dia nangis-nangis, lantas kayak gimana lah. Waktu ketika kasus siapa gitu ya, menteri apa nih yang Menpan difitnah, dia nangis-nangis kan, wah. Itu ada narasi kotor, bla bla bla, loh sekarang kok dia nggak nangis-nangis nih. Saya mau minta Pak Hasto untuk nangis-nangis. Jangan-jangan nanti nangis-nangis pas mau dipenjara kali orang ini. Ini jangan-jangan sekjen pertama yang masuk penjara gara-gara menyebarkan hoax. Ikut turut serta lah ya, menyebarkan hoax. Ketika itu benar-benar terbukti. Dan kami sedang mencari bukti-bukti terkait dengan sekjen Hasto ini. Oke, saat ini masih mencari bukti-bukti untuk kemudian nantinya melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena juga melegitimasi isu hoax yang kemudian beredar begitu. Alifur Rahman mengaku mengalami teror usai viral video dirinya yang menyebut ada capres menamparkan dan mencekik wakil menteri, Wamen. Alifur Rahman menyebut teror tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau anonim lewat pesan via nomor WhatsApp miliknya. Teror via WA saja, ancaman anonim saja, katanya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Dia mengungkapkan ancaman teror dari pelaku berupa meminta untuk menghapus video tersebut. Selain itu, sambungnya, pelaku juga menyinggung keselamatan istri dan anaknya. Namun, Alifur Rahman mengaku tidak ambil pusing terkait teror tersebut. Tapi ya biar saja, saya yakin era Jokowi ini tidak sama seperti era Soeharto, ujarnya. Kendati demikian, dia menegaskan baru akan melaporkan pelaku ke kepolisian jika teror yang dilakukan sudah membahayakan dirinya dan keluarga. Kalau belum membahayakan dirinya dan keluarga, nggak saya laporkan, jelas Alifur Rahman. Bahkan, Alifur Rahman tidak akan menghapus video tersebut meski memperoleh teror agar dihapus. Menurutnya, hal tersebut merupakan fakta sejarah. Saya nggak akan hapus karena itu fakta sejarah. Mungkin presiden kemarin bilang, setahu saya tidak ada. Tapi besok atau lusa, bisa berbeda, tukasnya. Diketahui, nama Alifur Rahman tengah menjadi perbincangan publik usai video dirinya mengatakan adanya capres yang mencekik dan menamparkan Wamen. Video tersebut diunggah di kanal YouTube Sewot TV dengan judul Alifur Rahman, ada capres nampar Wamen di ruang rapat pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Lantas, pernyataan Alifur Rahman itu dikutip oleh salah satu media online yang menyebut bahwa sosok capres yang menamparkan dan mencekik Wamen adalah Menteri Pertahanan, Menhan, sekaligus baca pres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto. Sementara, Wamen yang menjadi korban adalah Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi. Adapun artikel tersebut berjudul, ini sebab Prabowo cekik dan tampar Wamen di rapat kabinet. Artikel tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, peristiwa tersebut pun telah diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kementerian Pertanian, Kementan, dan Gerindra. Ketiga pihak ini kompak membantah adanya peristiwa tersebut. Artinya, kita meragukan apa yang disampaikan. Kesimpulan kita itu adalah kebohongan.
Makanya kita melakukan tindakan hukum. Kita sebagai publik, masyarakat, mau benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya. Bukan katanya-katanya. Ketika disampaikan ke publik, berarti sudah menjadi publik. Nah, kami coba ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Afifur Rahman itu salah. Sampai dia benar-benar membuktikan siapa informan yang di istana yang memberi informasi ke dia. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Noel. Yang pertama soal tuntutan dari relawan Prabowo ini kepada Alifur Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu liar ini, apakah cukup dengan kemudian memohon maaf lalu menghapus konten akan dianggap masalahnya selesai atau seperti apa, Bang Noel? Kita minta dia di penjara. Kita minta dia di penjara. Sekali lagi, tidak ada pintu maaf untuk orang yang menyebarkan kebencian dan hoax di Republik ini. Tuntutan kami harus penjara orang ini. Nggak ada mediasi. Tidak ada mediasi, harus dipenjara, tapi sikap berbeda kemudian ditunjukkan oleh relawan Prabowo yang memaafkan pemilik kanal YouTube kanal Anak Bangsa ini, Bang Noel. Mas Rudi Eskamri langsung meminta maaf ke kita. Dia menyampaikan saya salah, lantas dia take down. Salah satu diantaranya ada perintah dari Partai Gerindra atau Pak Prabowo? Nggak ada kaitannya dengan Gerindra dan dengan Pak Prabowo. Ini jelas perintahnya perintah konstitusi. Saya rasa kita harus ikut aturan konstitusi yang berlaku di Republik ini. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang melakukan keonaran depan umum itu wajib dilaporkan. Dan kita kan bukan seperti Orde Baru. Beda pandangan, pukul-pukulan, culik-culikan. Ini kan ada instrumen hukum ya, kita laporkan lah. Baik, Bang Noel. Abang, kebetulan kemarin saya juga sempat berbincang atau melakukan wawancara begitu ya dengan Alifur Rahman. Ini salah satu yang kemudian dilaporkan oleh Bang Noel ke Barreskrim Polri. Ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Alifur Rahman saat ini. Saya akan menyampaikan pada Abang dan kemudian bisa dikomentari, Bang Noel. Di antaranya ini ketika saya konfirmasi, Bang Alif atau Alifur Rahman ini sendiri mengatakan bahwa sudah bertanya pada beberapa orang di kementerian, kemudian ada sosok informan yang kemudian aktif di kementerian yang menyampaikan informasi soal isu liar atau hoax Capres menampar Wamen ini. Reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia, pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Afifur Rahman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN, atas Badan Intelijen Kepolisian, dan seluruh Badan Intelijen. Artinya, setiap apapun yang terkait dengan istana, itu kan harus steril. Nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah, ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana. Itu kan udah kurang ajar. Kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta Kepala BIN untuk segera dicopot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Alifur Rahman. Mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan, karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. Saya melihat betul bagaimana kemarahan Bang Noel sebagai relawan Prabowo begitu ya, kemudian melihat isu liar yang kemudian dikembangkan di tengah kondisi politik atau dinamika politik di tanah air. Bang Noel sendiri melihat ini, apakah kemudian juga melihat bahwa isu yang dikembangkan ini adalah serangan politik jahat yang ditujukan pada Prabowo Subianto, Bang? Iya, ini kan jelas suatu bukti. Ini kan serangan-serangan yang sebetulnya merugikan Pak Prabowo lah. Di sisi lain kan Pak Prabowo bicara tentang persatuan, bicara tentang rekonsiliasi. Di sisi lain ini ada pendukung Mas Ganjar yang bicara tentang perpecahan, yang nyerang-nyerang. Bahkan dia sepertinya tidak lagi menghargai perintahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan berkali-kali perintahin jangan pendukungnya nyerang-nyerang Mas Prabowo, Mas Anies. Tapi faktanya kan tidak. Dia melakukan serangan-serangan yang sebetulnya ini malah merusak citra Mas Ganjar dan citra PDIP itu sendiri. Oke, justru merugikan juga ya bagi Ganjar Pranowo kalau menurut Mas Noel. Ini ada juga laporan yang kemudian sudah dibuat oleh relawan Prabowo. Kemudian kemarin saya juga konfirmasi pada Alifur Rahman yang mengatakan
Ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab apabila dilaporkan. Tapi ini ada satu hal yang disampaikan, orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang tidak tahu saya. Statementnya seperti itu, Bang Noel. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih, si apa nih, Rafikur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Hmm. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini Ya. berbeda, Bang Noel. Kalau dari Gimana? ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana. Dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini. Pada beberapa pihak kemudian sudah dilakukan ke Bareskrim Polri. Total ada berapa Bang yang dilaporkan? Untuk sementara 3. Tiga orang ini siapa saja Bang? Pertama Alifur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada Rudi S. Kamri. Tapi Rudi S. Kamri kemungkinan kita akan cabut laporannya karena beliau sudah minta maaf. Ada satu yang kemudian akan dicabut karena sudah meminta maaf. Bang, ini informasi yang saya terima. Kemudian Bareskrim Polri menolak laporan relawan, tapi kemudian untuk diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini penjelasannya seperti apa, Bang Noel? Ya, kemarin kan alot sekali ya sampai 11:30 gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini kenapa penyidik menolak laporan kita, lantas dipindahkan menjadi pengaduan masyarakat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas secara substansi laporan kita diterima. Kan jadi pengaduan lah, entah apalah istilahnya di polisi. Penting diterima lah laporan kita. Oke, yang penting diterima meskipun dalam bentuk pengaduan masyarakat seperti itu ya, Bang Noel. Jadi kalau seandainya laporan ini tidak diterima benar-benar, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuat hoax sebanyak-banyaknya. Karena sebebas-bebasnya sekarang buat hoax. Karena tidak ada tindakan hukum. Tidak ada tindakan hukum, artinya apabila polisi kemudian tidak menerima laporan ini juga pasti akan membuat kegaduhan juga, begitu ya, Bang Noel ya? Pertama begini, masyarakat. Pertama penyidiknya tidak mengikuti perintah Kapolri. Kedua, dia tidak lagi mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait berita hoax itu. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih, Rafikur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari Gimana? Ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka.
Kita lawan tuh, karena kita marah betul. Jangan gara-gara hanya persoalan orang ini merasa di backing oleh pejabat partai, kemudian institusi hukum kita sepertinya tidak berdaya dibuat mereka. Itu kami nggak punya toleransi untuk hal itu. Hmm. Baik, Bisa Bang saja Noel. kami laporkan ke Propam itu, penyidiknya. Oke, tapi sekarang artinya sudah diterima ya Bang ya, dalam bentuk pengaduan Ya, masyarakat. untuk sementara diterima. Hmm. Dan bagus kok, Bang, penyidiknya bagus-bagus. hmm. Baik, Bang Noel, ini dari informasi juga relawan Prabowo kabarnya akan melaporkan Sekjen PDIP, Pak Hasto Ya, Kristianto. Betul kita seperti itu, laporin Bang Noel? juga. Kenapa? Betul seperti itu? Betul sekali. Mhm. Atas alasan apa kemudian Bang Hasto Kristianto ini akan dilaporkan oleh relawan Prabowo, Bang Noel? Karena dia sepertinya melegitimasi narasi hoax itu. Di sisi lain kita pernah dilihat dia nangis-nangis, lantas kayak gimana lah. Waktu ketika kasus siapa gitu ya, menteri menteri apa nih yang Menpan difitnah, dia nangis-nangis kan, wah, 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 wah. Itu ada narasi kotor, bla bla bla, hoax. Loh, sekarang kok dia nggak nangis-nangis nih? Saya mau minta Pak Hasto untuk nangis-nangis. Jangan-jangan nanti nangis-nangis pas mau dipenjara kali orang ini. Ini jangan-jangan sekjen pertama yang masuk penjara gara-gara menyebarkan hoax. Hmm. Ikut turut serta lah ya, menyebarkan hoax ketika itu benar-benar terbukti. Dan kami sedang mencari bukti-bukti terkait dengan sekjen Hasto ini. Hmm. Oke, saat ini masih mencari bukti-bukti untuk kemudian nantinya melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena juga melegitimasi isu hoax yang kemudian beredar begitu. Alifur Rahman mengaku mengalami teror usai viral video dirinya yang menyebut ada capres menamparkan dan mencekik wakil menteri, Wamen. Alifur Rahman menyebut teror tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau anonim lewat pesan via nomor WhatsApp miliknya. Teror via WA saja, ancaman anonim saja, katanya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Dia mengungkapkan ancaman teror dari pelaku berupa meminta untuk menghapus video tersebut. Selain itu, sambungnya, pelaku juga menyinggung keselamatan istri dan anaknya. Namun, Alifur Rahman mengaku tidak ambil pusing terkait teror tersebut. Tapi ya biar saja, saya yakin era Jokowi ini tidak sama seperti era Soeharto, ujarnya. Kendati demikian, dia menegaskan baru akan melaporkan pelaku ke kepolisian jika teror yang dilakukan sudah membahayakan dirinya dan keluarga. Kalau belum membahayakan dirinya dan keluarga, nggak saya laporkan, jelas Alifur Rahman. Bahkan, Alifur Rahman tidak akan menghapus video tersebut meski memperoleh teror agar dihapus. Menurutnya, hal tersebut merupakan fakta sejarah. Saya nggak akan hapus karena itu fakta sejarah. Mungkin presiden kemarin bilang, setahu saya tidak ada. Tapi besok atau lusa, bisa berbeda, tukasnya. Diketahui, nama Alifur Rahman tengah menjadi perbincangan publik usai video dirinya mengatakan adanya capres yang mencekik dan menamparkan Wamen. Video tersebut diunggah di kanal YouTube Sewot TV dengan judul Alifur Rahman, ada capres nampar Wamen di ruang rapat pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Lantas, pernyataan Alifur Rahman itu dikutip oleh salah satu media online yang menyebut bahwa sosok capres yang menamparkan dan mencekik Wamen adalah Menteri Pertahanan, Menhan, sekaligus baca pres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto. Sementara, Wamen yang menjadi korban adalah Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi. Adapun artikel tersebut berjudul, ini sebab Prabowo cekik dan tampar Wamen di rapat kabinet. Artikel tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, peristiwa tersebut pun telah diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kementerian Pertanian, Kementan, dan Gerindra. Ketiga pihak ini kompak membantah adanya peristiwa tersebut. Artinya, kita meragukan apa yang disampaikan. Kesimpulan kita itu adalah kebohongan. Makanya kita melaporkan, melakukan tindakan hukum. Kita sebagai publik, masyarakat, mau benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya. Bukan katanya-katanya. Ketika disampaikan ke publik, berarti sudah menjadi publik. Nah, kami coba ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Alifur Rahman itu salah. Sampai dia benar-benar membuktikan siapa informan yang di istana yang memberi informasi ke dia. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Noel. Yang pertama soal tuntutan dari relawan Prabowo ini kepada Alifur Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu liar ini, apakah cukup dengan kemudian memohon maaf lalu menghapus konten akan dianggap masalahnya selesai? Atau seperti apa, Bang Noel? Kita minta dia di penjara.
Hmm. Kita minta dia di penjara. Hmm. Sekali lagi, tidak ada pintu maaf untuk orang yang menyebarkan kebencian dan hoax di Republik ini. Tuntutan kami harus dipenjara orang ini. Nggak ada mediasi. Tidak ada mediasi, harus dipenjara, tapi sikap berbeda kemudian ditunjukkan oleh relawan Prabowo yang memaafkan pemilik kanal YouTube kanal Anak Bangsa ini, Bang Noel. Mas Rudi Eskamri langsung meminta maaf ke kita. Dia menyampaikan saya salah, lantas dia take down. Salah satu di antaranya ada perintah dari Partai Gerindra atau Pak Prabowo. Nggak ada kaitannya dengan Gerindra dan dengan Pak Prabowo. Ini jelas Hmm. perintahnya perintah konstitusi. Saya rasa kita harus ikut aturan konstitusi yang ada yang berlaku di Republik ini. Itu perintah konstitusi. Hmm. Siapapun yang melakukan keonaran depan umum itu wajib dilaporkan. Dan kita kan bukan seperti Orde Baru. Beda pandangan, pukul-pukulan, culik-culikan. Oh, ini kan ada instrumen hukum ya kita laporkan lah. Hmm. Baik, Bang Noel. Abang, kebetulan kemarin saya juga sempat berbincang atau melakukan wawancara begitu ya dengan Alifur Rahman. Ini salah satu yang kemudian dilaporkan oleh Bang Noel ke Barreskrim Polri. Ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Alifur Rahman saat ini. Saya akan menyampaikan pada Abang dan kemudian bisa dikomentari Bang Noel. Di antaranya ini ketika saya konfirmasi Bang Alif atau Alifur Rahman ini sendiri mengatakan bahwa sudah bertanya pada beberapa orang di kementerian, kemudian ada sosok informan yang kemudian aktif di kementerian yang menyampaikan informasi soal isu liar atau hoax Capres menampar Wamen ini. Reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia. Pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Apipur Rahman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN, atas Badan Intelijen Kepolisian, dan seluruh Badan Intelijen. Artinya, setiap apapun yang terkait dengan istana itu kan harus steril, nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana. Itu kan udah kurang ajar. Kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta Kepala BIN untuk segera dicopot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Bukan Alifur tuntas lagi, Rahman. mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan, karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. Saya melihat betul bagaimana kemarahan Bang Noel sebagai relawan Prabowo begitu ya, kemudian melihat isu liar yang kemudian dikembangkan di tengah kondisi politik atau dinamika politik di tanah air. Bang Noel sendiri melihat ini, apakah kemudian juga melihat bahwa isu yang dikembangkan ini adalah serangan politik jahat yang ditujukan pada Prabowo Subianto, Bang? Iya, ini kan jelas suatu bukti. Ini kan serangan-serangan yang sebetulnya merugikan Pak Prabowo lah. Di sisi lain kan Pak Prabowo bicara tentang persatuan, bicara tentang rekonsiliasi. Di sisi lain ini ada pendukung Mas Ganjar yang bicara tentang perpecahan, yang nyerang-nyerang. Bahkan dia sepertinya tidak lagi menghargai perintahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan berkali-kali perintahin jangan pendukungnya nyerang-nyerang Mas Prabowo, Mas Anies. Tapi faktanya kan tidak. Dia melakukan serangan-serangan yang sebetulnya ini malah merusak citra Mas Ganjar dan citra PDIP itu sendiri. Oke, justru merugikan juga ya bagi Ganjar Pranowo kalau menurut Mas Noel. Ini ada juga laporan yang kemudian sudah dibuat oleh relawan Prabowo. Kemudian kemarin saya juga konfirmasi pada Alifur Rahman yang mengatakan, ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab apabila dilaporkan. Tapi ini ada satu hal yang disampaikan, orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang tidak tahu saya. Statementnya seperti itu, Bang Noel. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih, Apipur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari gimana?
ini ada yang berbeda begitu yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana. Dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini. Pada beberapa pihak kemudian sudah dilakukan ke Bareskrim Polri. Total ada berapa Bang yang dilaporkan? Untuk sementara 3. Tiga orang ini siapa saja Bang? Pertama Alifur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada Rudy S. Kamri. Tapi Rudy S. Kamri kemungkinan kita akan cabut laporannya karena beliau sudah minta maaf. Ada satu yang kemudian akan dicabut karena sudah meminta maaf. Bang, ini informasi yang saya terima. Kemudian Bareskrim Polri menolak laporan relawan, tapi kemudian untuk diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini penjelasannya seperti apa, Bang Noel? Ya, kemarin kan alot sekali ya sampai 11:30 gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini kenapa penyidik menolak laporan kita, lantas dipindahkan menjadi pengaduan masyarakat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas secara substansi laporan kita diterima. Kan jadi pengaduan lah, entah apalah istilahnya di polisi. Penting diterima lah laporan kita. Oke, yang penting diterima meskipun dalam bentuk pengaduan masyarakat seperti itu ya, Bang Noel. Jadi kalau seandainya laporan ini tidak diterima benar-benar, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuat hoax sebanyak-banyaknya. Karena sebebas-bebasnya sekarang buat hoax. Karena tidak ada tindakan hukum. Tidak ada tindakan hukum, artinya apabila polisi kemudian tidak menerima laporan ini juga pasti akan membuat kegaduhan juga, begitu ya, Bang Noel ya? Pertama begini, masyarakat. Pertama penyidiknya tidak mengikuti perintah Kapolri. Kedua, dia tidak lagi mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait berita hoax itu. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa Presiden kita nggak dipercaya nih, Alifur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan Presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari Gimana? Ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Karena kita marah betul. Jangan gara-gara hanya persoalan orang ini merasa di backing oleh pejabat partai, kemudian institusi hukum kita sepertinya tidak berdaya dibuat mereka. Itu kami nggak punya toleransi untuk hal itu. Baik. Bisa saja kami laporkan ke Propam itu penyidiknya. Oke, tapi sekarang artinya sudah diterima ya Bang ya dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ya, sementara diterima. Dan bagus kok, penyidiknya bagus-bagus. Baik, Bang Noel, ini dari informasi juga relawan Prabowo kabarnya akan melaporkan Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto
Betul Kita seperti itu, laporin Bang Noel? juga. Kenapa? Betul seperti itu? Betul sekali. Mhm. Atas alasan apa kemudian Bang Hasto Kristianto ini akan dilaporkan oleh relawan Prabowo, Bang Noel? Karena dia sepertinya melegitimasi narasi hoax itu. Di sisi lain kita pernah lihat dia nangis-nangis, nangis-nangis, lantas kayak gimana lah. Waktu ketika kasus siapa gitu ya, menteri menteri apa nih yang Menpan, Menpan difitnah, dia nangis-nangis kan, wah, 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 wah. Itu ada narasi kotor, bla bla bla, wah. Loh, sekarang kok dia nggak nangis-nangis nih? Saya mau minta Pak Hasto untuk nangis-nangis. Jangan-jangan nanti nangis-nangis pas mau dipenjara kali orang ini. Ini jangan-jangan sekjen pertama yang masuk penjara gara-gara menyebarkan hoax. Hmm. Ikut turut serta lah ya, menyebarkan hoax ketika itu benar-benar terbukti. Dan kami sedang mencari bukti-bukti eh, terkait dengan sekjen Hasto ini. Hmm. Oke, saat ini masih mencari bukti-bukti untuk kemudian nantinya melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena juga melegitimasi isu hoax yang kemudian beredar begitu. Alifur Rahman mengaku mengalami teror usai viral video dirinya yang menyebut ada capres menamparkan dan mencekik wakil menteri, Wamen. Alifur Rahman menyebut teror tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau anonim lewat pesan via nomor WhatsApp miliknya. Teror via WA saja, ancaman anonim saja, katanya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Dia mengungkapkan ancaman teror dari pelaku berupa meminta untuk menghapus video tersebut. Selain itu, sambungnya, pelaku juga menyinggung keselamatan istri dan anaknya. Namun, Alifur Rahman mengaku tidak ambil pusing terkait teror tersebut. Tapi ya biar saja, saya yakin era Jokowi ini tidak sama seperti era Soeharto, ujarnya. Kendati demikian, dia menegaskan baru akan melaporkan pelaku ke kepolisian jika teror yang dilakukan sudah membahayakan dirinya dan keluarga. Kalau belum membahayakan, dirinya dan keluarga, nggak saya laporkan, jelas Alifur Rahman. Bahkan, Alifur Rahman tidak akan menghapus video tersebut meski memperoleh teror agar dihapus. Menurutnya, hal tersebut merupakan fakta sejarah. Saya nggak akan hapus karena itu fakta sejarah. Mungkin presiden kemarin bilang, setahu saya tidak ada. Tapi besok atau lusa, bisa berbeda, tukasnya. Diketahui, nama Alifur Rahman tengah menjadi perbincangan publik usai video dirinya mengatakan adanya capres yang mencekik dan menamparkan Wamen. Video tersebut diunggah di kanal YouTube Sewot TV dengan judul Alifur Rahman, ada capres nampar Wamen di ruang rapat pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Lantas, pernyataan Alifur Rahman itu dikutip oleh salah satu media online yang menyebut bahwa sosok capres yang menamparkan dan mencekik Wamen adalah Menteri Pertahanan, Menhan, sekaligus baca pres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto. Sementara, Wamen yang menjadi korban adalah Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi. Adapun artikel tersebut berjudul, "Ini sebab Prabowo cekik dan tampar Wamen di rapat kabinet." Artikel tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, peristiwa tersebut pun telah diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kementerian Pertanian, Kementan, dan Gerindra. Ketiga pihak ini kompak membantah adanya peristiwa tersebut. Artinya, kita meragukan apa yang disampaikan. Kesimpulan kita itu adalah kebohongan. Makanya kita melaporkan, melakukan tindakan hukum. Kita sebagai publik, masyarakat, mau benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya. Bukan katanya-katanya. Ketika disampaikan ke publik, berarti sudah menjadi publik. Nah, kami coba ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Alifur Rahman itu salah. Sampai dia benar-benar membuktikan siapa informan yang di istana yang memberi informasi ke dia. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Noel. Yang pertama soal tuntutan dari relawan Prabowo ini kepada Alifur Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu liar ini, apakah cukup dengan kemudian memohon maaf lalu menghapus konten akan dianggap masalahnya selesai? Atau seperti apa, Bang Noel? Kita minta dia di penjara. Kita minta dia di penjara. Sekali lagi, tidak ada pintu maaf untuk orang yang menyebarkan kebencian dan hoax di Republik ini. Tuntutan kami harus dipenjara orang ini. Nggak ada mediasi. Tidak ada mediasi, harus dipenjara, tapi sikap berbeda kemudian ditunjukkan oleh relawan Prabowo yang memaafkan pemilik kanal YouTube kanal Anak Bangsa ini, Bang Noel. Mas Rudi Eskamri langsung meminta maaf ke kita. Dia menyampaikan saya salah, lantas dia take down. Salah satu diantaranya ada perintah dari Partai Gerindra atau Pak Prabowo? Nggak ada kaitannya dengan Gerindra dengan Pak Prabowo. Ini jelas perintahnya perintah konstitusi.
Saya rasa kita harus ikut aturan konstitusi yang berlaku di Republik ini. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang melakukan keonaran depan umum itu wajib dilaporkan. Dan kita kan bukan seperti Orde Baru. Beda pandangan, pukul-pukulan, culik-culikan. Nah, ini kan ada instrumen hukum ya, kita laporkan lah. Baik, Bang Noel. Abang, kebetulan kemarin saya juga sempat berbincang atau melakukan wawancara begitu ya dengan Alifur Rahman. Ini salah satu yang kemudian dilaporkan oleh Bang Noel ke Barreskrim Polri. Ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Alifur Rahman saat ini. Saya akan menyampaikan pada Abang dan kemudian bisa dikomentari Bang Noel. Di antaranya ini ketika saya konfirmasi Bang Alif atau Alifur Rahman ini sendiri mengatakan bahwa sudah bertanya pada beberapa orang di kementerian, kemudian ada sosok informan yang kemudian aktif di kementerian yang menyampaikan informasi soal isu liar atau hoax Capres menampar wamen ini. Reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia, pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Apipur Rahman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN, atas Badan Intelijen Kepolisian, dan seluruh Badan Intelijen. Artinya, setiap apapun yang terkait dengan istana, itu kan harus steril. Nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah, ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana. Itu kan udah kurang ajar. Kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta Kepala BIN untuk segera copot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Bukan Alifur tuntas Rahman. lagi, mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan, karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. Saya melihat betul bagaimana kemarahan Bang Noel sebagai relawan Prabowo begitu ya, kemudian melihat isu liar yang kemudian dikembangkan di tengah kondisi politik atau dinamika politik di tanah air. Bang Noel sendiri melihat ini, apakah kemudian juga melihat bahwa isu yang dikembangkan ini adalah serangan politik jahat yang ditujukan pada Prabowo Subianto, Bang? Iya, ini kan jelaslah terbukti. Ini kan serangan-serangan yang sebetulnya merugikan Pak Prabowo lah. Di sisi lain kan Pak Prabowo bicara tentang persatuan, bicara tentang rekonsiliasi. Di sisi lain ini ada pendukung Mas Ganjar yang bicara tentang perpecahan, yang nyerang-nyerang. Bahkan dia sepertinya tidak lagi menghargai perintahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan berkali-kali perintahin jangan pendukungnya nyerang-nyerang Mas Prabowo, Mas Anies. Tapi faktanya kan tidak. Dia melakukan serangan-serangan yang sebetulnya ini malah merusak citra Mas Ganjar dan citra PDIP itu sendiri. Oke, justru merugikan juga ya bagi Ganjar Pranowo kalau menurut Mas Noel. Ini ada juga laporan yang kemudian sudah dibuat oleh relawan Prabowo. Kemudian kemarin saya juga konfirmasi pada Alifur Rahman yang mengatakan, ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab apabila dilaporkan. Tapi ini ada satu hal yang disampaikan, orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang tidak tahu saya. Statementnya seperti itu, Bang Noel. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih, Apipur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari gimana? Ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh.
Mhm. Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana, dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini. Pada beberapa pihak kemudian sudah dilakukan ke Bareskrim Polri. Total ada berapa bang yang dilaporkan? Untuk sementara tiga, Mhm. untuk 3 orang ini sementara siapa saja bang? pertama Alifur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada Rudi S. Kamri. Tapi Rudi S. Kamri kemungkinan kita akan cabut apa laporannya karena beliau sudah minta maaf. Mhm. Ada satu yang kemudian akan dicabut karena sudah meminta maaf. Bang, ini informasi yang saya terima. Kemudian Bareskrim Polri menolak laporan relawan, tapi kemudian untuk diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini penjelasannya seperti apa, Bang Noel? Ya, kemarin kan alot sekali ya sampai setengah 12 gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini kenapa penyidik menolak laporan kita, lantas dipindahkan menjadi pengaduan masyarakat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas secara substansi laporan kita diterima. Kan jadi pengaduan lah, entah apalah istilahnya di polisi, Mhm. penting diterima lah laporan kita. Oke, yang penting diterima meskipun dalam bentuk pengaduan Pengaduan. masyarakat seperti itu ya, Bang Noel. Jadi kalau Mhm. seandainya laporan ini tidak diterima benar-benar, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuat hoax sebanyak-banyaknya. Karena sebebas-bebasnya sekarang buat hoax. Karena tidak ada tindakan hukum. Mhm. Tidak ada tindakan hukum, artinya apabila polisi kemudian tidak menerima laporan ini juga pasti akan membuat kegaduhan juga, begitu ya, Bang Ya, Noel dan ya, pertama di begini, masyarakat. pertama penyidiknya tidak mengikuti perintah Kapolri. Kedua, dia tidak lagi mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait berita hoax itu. Kiranya benar-benar itu terjadi, masa presiden kita nggak dipercaya nih, si apa nih Rafikur Rahman ini siapa, ngaku-ngaku pendukung Jokowi tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden, kan kurang ajar orang ini. Hmm. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian Ya, disampaikan oleh Bang Alif. Ini ya. berbeda, Bang Noel. Kalau Kenapa? dari Gimana? Rudy, ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Hmm. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Hmm. Kita lawan tuh. Karena kita marah betul. Jangan gara-gara hanya persoalan orang ini merasa di backing oleh pejabat partai, kemudian institusi hukum kita sepertinya tidak berdaya dibuat mereka. Itu kami nggak punya toleransi untuk hal itu. Hmm. Baik, Bisa Bang saja Noel. kami laporkan ke Propam itu penyidiknya. Oke, tapi sekarang artinya sudah diterima ya Bang ya, dalam bentuk pengaduan Ya, masyarakat. untuk sementara diterima. Dan Hmm. bagus kok, Bang, penyidiknya bagus-bagus. baik, Bang Noel, ini dari informasi juga relawan Prabowo kabarnya akan melaporkan Sekjen PDIP, Pak Hasto Ya, Kristianto. Betul kita seperti itu laporin Bang Noel? juga. Kenapa? Betul seperti itu? Betul sekali. Mhm. Atas alasan apa kemudian Bang Hasto Kristianto ini akan dilaporkan oleh relawan Prabowo, Bang Noel? Karena dia sepertinya melegitimasi narasi hoax itu. Di sisi lain kita pernah dilihat dia nangis-nangis, lantas kayak gimana lah. Waktu ketika kasus siapa gitu ya, menteri menteri apa nih yang Menpan difitnah, dia nangis-nangis kan, wah, 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 wah. Itu ada narasi kotor, bla bla bla, wah. Loh, sekarang kok dia nggak nangis-nangis nih? Saya mau minta Pak Hasto untuk nangis-nangis.
Jangan-jangan nanti nangis-nangis pas mau dipenjara kali orang ini. Ini jangan-jangan sekjen pertama yang masuk penjara gara-gara menyebarkan hoax. Hmm. Ikut turut serta lah ya, menyebarkan hoax ketika itu benar-benar terbukti. Dan kami sedang mencari bukti-bukti terkait dengan sekjen Hasto ini. Hmm. Oke, saat ini masih mencari bukti-bukti untuk kemudian nantinya melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena juga melegitimasi isu hoax yang kemudian beredar begitu. Alifu Rahman mengaku mengalami teror usai viral video dirinya yang menyebut ada capres menamparkan dan mencekik wakil menteri, Wamen. Alifu Rahman menyebut teror tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau anonim lewat pesan via nomor WhatsApp miliknya. Teror via WA saja, ancaman anonim saja, katanya saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Dia mengungkapkan ancaman teror dari pelaku berupa meminta untuk menghapus video tersebut. Selain itu, sambungnya, pelaku juga menyinggung keselamatan istri dan anaknya. Namun, Alifu Rahman mengaku tidak ambil pusing terkait teror tersebut. Tapi ya biar saja, saya yakin era Jokowi ini tidak sama seperti era Soeharto, ujarnya. Kendati demikian, dia menegaskan baru akan melaporkan pelaku ke kepolisian jika teror yang dilakukan sudah membahayakan dirinya dan keluarga. Kalau belum membahayakan dirinya dan keluarga, nggak saya laporkan, jelas Alifu Rahman. Bahkan, Alifu Rahman tidak akan menghapus video tersebut meski memperoleh teror agar dihapus. Menurutnya, hal tersebut merupakan fakta sejarah. Saya nggak akan hapus karena itu fakta sejarah. Mungkin presiden kemarin bilang, setahu saya tidak ada. Tapi besok atau lusa, bisa berbeda, tukasnya. Diketahui, nama Alifu Rahman tengah menjadi perbincangan publik usai video dirinya mengatakan adanya capres yang mencekik dan menamparkan Wamen. Video tersebut diunggah di kanal YouTube Sewot TV dengan judul Alifu Rahman, ada capres nampar Wamen di ruang rapat pada Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Lantas, pernyataan Alifu Rahman itu dikutip oleh salah satu media online yang menyebut bahwa sosok capres yang menamparkan dan mencekik Wamen adalah Menteri Pertahanan, Menhan, sekaligus baca pres Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto. Sementara, Wamen yang menjadi korban adalah Wakil Menteri Pertanian, Wamentan, Harfiq Hasnul Kolbi. Adapun artikel tersebut berjudul, "Ini sebab Prabowo cekik dan tampar Wamen di rapat kabinet." Artikel tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, peristiwa tersebut pun telah diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, Kementerian Pertanian, Kementan, dan Gerindra. Ketiga pihak ini kompak membantah adanya peristiwa tersebut. Artinya, kita meragukan apa yang disampaikan. Kesimpulan kita itu adalah kebohongan. Makanya kita melakukan tindakan hukum. Kita sebagai publik, masyarakat, mau benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya. Bukan katanya-katanya. Ketika disampaikan ke publik, berarti sudah menjadi publik. Nah, kami coba ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Alifu Rahman itu salah. Sampai dia benar-benar membuktikan siapa informan yang di istana yang memberi informasi ke dia. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Noel. Yang pertama soal tuntutan dari relawan Prabowo ini kepada Alifu Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu liar ini, apakah cukup dengan kemudian memohon maaf lalu menghapus konten akan dianggap masalahnya selesai? Atau seperti apa, Bang Noel? Kita minta dia di penjara. Kita minta dia di penjara. Sekali lagi, tidak ada pintu maaf untuk orang yang menyebarkan kebencian dan hoax di Republik ini. Tuntutan kami harus dipenjara orang ini. Nggak ada mediasi. Tidak ada mediasi, harus dipenjara, tapi sikap berbeda kemudian ditunjukkan oleh relawan Prabowo yang memaafkan pemilik kanal YouTube kanal Anak Bangsa ini, Bang Noel. Mas Rudi Eskamri langsung meminta maaf kita. Dia menyampaikan saya salah, lantas dia take down. Salah satu diantaranya ada perintah dari Partai Gerindra atau Pak Prabowo? Nggak ada kaitannya dengan Gerindra dengan Pak Prabowo. Ini jelas perintahnya perintah konstitusi. Saya rasa kita harus ikut aturan konstitusi yang berlaku di Republik ini. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang melakukan keonaran depan umum, itu wajib dilaporkan. Dan kita kan bukan seperti Orde Baru. Beda pandangan, pukul-pukulan, culik-culikan. Ini kan ada instrumen hukum, ya kita laporkan lah. Baik, Bang Noel. Abang, kebetulan kemarin saya juga sempat berbincang atau melakukan wawancara begitu ya dengan Alifu Rahman. Ini salah satu yang kemudian dilaporkan oleh Bang Noel ke Barreskrim Polri. Ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Alifu Rahman saat ini. Saya akan menyampaikan pada Abang dan kemudian bisa dikomentari Bang Noel. Di antaranya ini ketika saya konfirmasi Bang Alif atau Alifu Rahman ini sendiri mengatakan bahwa
sudah bertanya pada beberapa orang di kementerian, kemudian ada sosok informan yang kemudian aktif di kementerian yang menyampaikan informasi soal isu liar atau hoax Capres menampar wamen ini. Reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia, pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Habibur Rahman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN, atas Badan Intelijen Kepolisian, dan seluruh Badan Intelijen. Artinya, setiap apapun yang terkait dengan istana itu kan harus steril, nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana, itu kan udah kurang ajar. Kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta Kepala BIN untuk segera dicopot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Bukan Habibur tuntas lagi, Rahman. mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan, karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. Saya melihat betul bagaimana kemarahan Bang Noel sebagai relawan Prabowo begitu ya, kemudian melihat isu liar yang kemudian dikembangkan di tengah kondisi politik atau dinamika politik di tanah air. Bang Noel sendiri melihat ini, apakah kemudian juga melihat bahwa isu yang dikembangkan ini adalah serangan politik jahat yang ditujukan pada Prabowo Subianto, Bang? Iya, ini kan jelaslah terbukti. Ini kan serangan-serangan yang sebetulnya merugikan Pak Prabowo lah. Di sisi lain kan Pak Prabowo bicara tentang persatuan, bicara tentang rekonsiliasi. Di sisi lain ini ada pendukung Mas Ganjar yang bicara tentang perpecahan, yang nyerang-nyerang. Bahkan dia sepertinya tidak lagi menghargai perintahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan berkali-kali perintahin jangan pendukungnya nyerang-nyerang Mas Prabowo, Mas Anies. Tapi faktanya kan tidak. Dia melakukan serangan-serangan yang sebetulnya ini malah merusak citra Mas Ganjar dan citra PDIP itu sendiri. Oke, justru merugikan juga ya bagi Ganjar Pranowo kalau menurut Mas Noel. Ini ada juga laporan yang kemudian sudah dibuat oleh relawan Prabowo. Kemudian kemarin saya juga konfirmasi pada Alifur Rahman yang mengatakan, ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab apabila dilaporkan. Tapi ini ada satu hal yang disampaikan, orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang tidak tahu saya. Statementnya seperti itu, Bang Noel. Kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih, Habibur Rahman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari Gimana? ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. Kita lawan tuh. Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana. Dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini. Pada beberapa pihak kemudian sudah dilakukan ke Barreskrim Polri. Total ada berapa, Bang, yang dilaporkan? Untuk sementara 3. 3 orang ini siapa saja, Bang? Pertama Alifur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada Rudy Eskamri. Tapi Rudy Eskamri kemungkinan kita akan cabut laporannya karena beliau sudah minta maaf.
Ada satu yang kemudian akan dicabut karena sudah meminta maaf. Bang, ini informasi yang saya terima. Kemudian Barreskrim Polri menolak laporan relawan, tapi kemudian untuk diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini penjelasannya seperti apa, Bang Noel? Ya, kemarin kan alot sekali ya sampai setengah 12 gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini kenapa penyidik menolak laporan kita, lantas dipindahkan menjadi pengaduan masyarakat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas secara substansi laporan kita diterima. Kan jadi pengaduan lah, entah apalah istilahnya di polisi, penting diterima lah laporan kita. Oke, yang penting diterima meskipun dalam bentuk pengaduan Pengaduan. masyarakat seperti itu ya, Bang Noel. Jadi kalau seandainya laporan ini tidak diterima benar-benar, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuat hoax sebanyak-banyaknya. Karena sebebas-bebasnya sekarang buat hoax. Karena tidak ada tindakan hukum. Tidak ada tindakan hukum, artinya apabila polisi kemudian tidak menerima laporan ini juga pasti akan membuat kegaduhan juga, begitu ya, Bang Noel Dan ya, pertama di begini, masyarakat. pertama penyidiknya tidak mengikuti perintah Kapolri. Kedua, dia tidak lagi mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait berita hoax itu. Kiranya benar-benar itu terjadi, masa Presiden kita nggak dipercaya nih, Rafikur Rahman ini siapa, ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan Presiden, kan kurang ajar orang ini. Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini berbeda, Bang Noel. Kalau dari